Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwana Mutmainna. Saya dari Universitas Madakotoli, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Penelitian yang diampu oleh Bapak Muhammad Hairul Ummah, SPD, MPD. Nah, di sini materi pertama yang akan saya bawakan yaitu judul penelitian. Pengertian dan hakikat. Berdasarkan KBBI, judul didefinisikan sebagai nama yang menyeratkan secara pendek isi atau maksud dari sebuah buku atau bab. Namun, secara akademis, judul merupakan frasa singkat yang merepresentasikan keseluruhan substansi, topik, objek, metode, dan tujuan utama penelitian. Profesor Sugiono menjelaskan bahwa judul adalah label tulisan yang paling sering dibaca dan letaknya selalu di paling depan. Beliau juga mengingatkan khususnya dalam penelitian kuantitatif, judul yang baik itu muncul ketika setelah kita merumuskan variabel dan masalah secara jelas. Jadi bukan ditebak-tebak di awal. Sementara itu, menurut Wasman Manalu, judul naskah ilmiah yang baik wajib bersifat singkat, informatif, dan mengandung kata-kata kunci utama penelitian. Selanjutnya yaitu fungsi vital judul dan batasan kata. Nah, mengapa kita tidak boleh asal membuat judul? Nah, karena judul memiliki 5 fungsi vital. Yang pertama yaitu menggambarkan isi kegiatan. Yang kedua, menjadi identitas karya. Yang ketiga, menarik minat pembaca. Keempat, mendorong sitasi ilmiah. Nah, ini sangat penting bagi dosen dan peneliti agar karyanya itu dirujuk oleh orang lain. Dan yang kelima yaitu memudahkan pencarian digital di database seperti Google Scholar dan Garuda. Nah, ada juga aturan ketat dari akreditas dikti yang wajib kita ingat, yaitu jumlah kata untuk judul berbahasa Indonesia maksimal adalah 14 kata, sedangkan untuk berbahasa Inggris yaitu 10 kata. Jadi, judul yang panjang bertele-tele itu tidak sesuai dengan standar akademik kita. Selanjutnya yaitu syarat penulisan judul yang baik. Nah, yang pertama harus jelas dan spesifik agar tidak menimbulkan tafsir yang ganda. Kedua, harus relevan dengan topik dan batasan masalah. Yang ketiga, harus mencakup minimal 4 unsur penting yaitu tema, metode, penelitian, sampel atau subjek, serta tujuan yang ingin dicapai, khususnya penelitian kuantitatif. Judul juga harus secara eksplisit memperhatikan atau memperlihatkan hubungan antara variabel bebas dan variabel yang terikat. Keempat, judul harus bersifat netral, tidak boleh mengandung opini subjektif, atau kesimpulan prematur, dan yang terpenting yaitu tidak boleh berbentuk kalimat tanya. Nah, yang kelima, judul ditulis dalam bentuk frasa, bukan kalimat lengkap dengan aturan kapitalisasi huruf pertama pada setiap kata, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, atau, dan yang berada di tengah judul. Nah, di sini ada perbandingan judul, benar atau salah. Di contoh pertama yaitu apakah media sosial berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa? Nah, ini salah karena berbentuk kalimat tanya dan menggambarkan keraguan peneliti. Nah, perbaikannya itu menjadi frasa pengaruh penggunaan media sosial terhadap prestasi belajar siswa SMA, seperti yang tadi saya jelaskan di atas. Contoh kedua, media sosial merusak generasi muda Indonesia. Nah, ini juga salah karena provokatif, tidak netral, dan mengandung kesimpulan yang prematur. Judul yang benar itu adalah di bawahnya, dampak penggunaan media sosial terhadap perilaku sosial remaja di Indonesia. Nah, kita juga bisa melihat contoh-contoh yang lainnya,
di mana penggunaan kata-kata mubazir seperti suatu penelitian tentang atau study analysis itu harus dihilangkan agar judul menjadi padat dan efektif. Selanjutnya yaitu abstrak. Nah, secara definitif, abstrak adalah ringkasan, singkat, dan padat yang mencerminkan inti dari keseluruhan penelitian ilmiah. Misalnya contoh, John Criswell menjelaskan bahwa abstrak berfungsi memberikan gambaran umum sebelum pembaca memutuskan untuk membaca dokumen secara lengkap. Dalam dunia akademik terdapat beberapa jenis abstrak. Yang pertama yaitu abstrak informatif. Ini adalah jenis yang paling lengkap karena memuat latar belakang, metode, hasil, hingga kesimpulan secara detail. Biasanya digunakan untuk jurnal ilmiah. Kedua yaitu abstrak deskriptif, yang hanya menggambarkan tujuan tanpa merinci hasil. Yang ketiga yaitu abstrak indikatif untuk laporan panjang. Dan keempat, abstrak kritis yang memberikan evaluasi. Selanjutnya yaitu struktur utama abstrak. Terdapat 5 komponen wajib. Yang pertama yaitu latar belakang dan tujuan. Nah, ini menjawab pertanyaan mengapa penelitian ini penting dilakukan. Yang kedua, metode penelitian, menjelaskan pendekatan, teknik pengumpulan data, jumlah sampel, dan analisis data yang kita gunakan. Yang ketiga yaitu hasil penelitian, menyajikan temuan utama kita secara konkret. Yang keempat, kesimpulan, makna dari temuan dan kontribusinya bagi ilmu pengetahuan. Yang kelima, yaitu kata kunci, terdiri dari 3-7 kata kunci untuk memudahkan pencarian di database ilmiah. Selanjutnya yaitu aturan teknis penulisan abstrak. Nah, secara teknis, panjang kata dalam abstrak itu bervariasi. Untuk artikel jurnal biasanya 150 sampai 250 kata, sementara untuk skripsi S1 berkisar antara 250 sampai 300 kata. Di Indonesia, abstrak umumnya disajikan dalam format bilingual, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, dan juga ada hal-hal tabu yang tidak boleh ada di dalam abstrak. Kita tidak boleh masukkan tabel, grafik, atau gambar. Kita juga dilarang memasukkan rujukan atau sitasi ke sumber lain. Abstrak harus murni ringkasan dari apa yang kita tulis di dalam naskah kita sendiri dan sifatnya harus bisa berdiri sendiri atau self-contained. Selanjutnya yaitu referensi. Nah, secara etimologi, referensi berasal dari bahasa Inggris, yaitu refer to, yang berarti mengacu atau merujuk. Menurut KBBI, referensi adalah sumber acuan, rujukan, atau petunjuk. Penerbit di Publish juga menekankan bahwa penulisan referensi hukumnya wajib sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan akademik penulis terhadap originalitas karyanya. Referensi juga memiliki fungsi yang sangat vital dalam penelitian kita. Yang pertama yaitu untuk memperkuat argumen kita dengan data yang sudah teruji. Yang kedua, ini yang paling utama, yaitu menghindari plagiarisme. Ketiga, menunjukkan seberapa dalam kajian literatur yang kita lakukan. Keempat, memberikan kredit intelektual kepada peneliti terdahulu. Dan yang kelima, yaitu memudahkan pembaca untuk memverifikasi kebenaran data kita. Selanjutnya, syarat dan hierarki kredibilitas referensi. Nah, dalam penulis referensi, kita tidak boleh asal mengambil sumber dari blog sembarangan. Ada hierarki kredibilitas yang harus dipatuhi. Kredibilitas tertinggi ditempati oleh jurnal ilmiah internasional bereputasi seperti Scopus atau Web of Science, diikuti oleh jurnal nasional terakreditasi Sinta 1-6, buku teks akademik, Syarat mutlak lainnya adalah kemutakhiran. Referensi yang kita gunakan sebaiknya diterbitkan dalam kurun waktu 5 hingga 10 tahun terakhir
Untuk jurnal diutamakan 5 tahun terakhir agar ilmu yang kita adopsi tidak usang. Selain itu, daftar referensi atau daftar pustaka harus disusun secara alfabetis dari nama belakang penulis tanpa menggunakan nomor urut. Selanjutnya, gaya sitasi dan contoh format APA 7 edition. Nah, di dunia akademik terdapat berbagai macam gaya sitasi seperti APA, Style untuk ilmu sosial dan pendidikan, MLA untuk humaniora, IEEE untuk teknik dan informatika, serta Vancouver untuk bidang kedokteran. Pada presentasi kali ini, kita menggunakan format APA 7 edition yang paling umum digunakan di Indonesia. Nah, bisa dilihat contoh Sugiono 2019, metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D, edisi kedua. Nah, sedangkan untuk jurnal ilmiah, kita wajib mencantumkan nama jurnal yang dicetak miring, nomor volume, nomor issue, halaman, hingga alamat DOI atau URL jika diambil secara online. Baik, itu saja materi atau presentasi saya tentang judul. Baik, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.